Shalom Amanginang. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami, menghadapi berbagai cobaan dan godaan di dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 24. Marilah kita membacanya secara responsoria. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan hidup tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sungguh kekasihku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasih-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita hari ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu ke-10 setelah Trinitatis tanggal 24 Agustus 2025. Yang pertama, jadwal KOR yang mengikuti ibadah tanggal 31 Agustus 2025. A. Minggu sesi kedua KOR Lukas. Minggu sesi yang ketiga adalah KOR seksi perempuan. Yang kedua, ibadah kategorial. Pada hari ini, Minggu 24 Agustus 2025, akan dilaksanakan kebaktian pemuda-pemudi dan remaja bertempat di rumah keluarga O Silitonga, Boru Lumban Toruan, alamat Jalan Penguin 7, Tegalsari, Mandala 2, nomor 146, masuk pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Diharapkan bagi seluruh anggota PP Remaja dapat menghadiri kebaktian tersebut. Yang ketiga, latihan KOR. Hari ini Minggu 24 Agustus 2024, setelah ibadah sesi ketiga, dilaksanakan latihan KOR seksi perempuan. Yang keempat, jemaat yang pindah. Mulai hari ini telah pindah dari jemaat kita, keluarga Lindung Simamora, Yeni Pentina Sinaga, dan 1 orang anak pindah ke gereja KBP Bandar Kelipa Resort Epipanias Tembung. Berita yang kelima, hendak menerima pemberkatan pernikahan warta pertama dan kedua. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Munardi Mujur Simbolon, putra dari Bapak Sintua Jasman Simbolon SH, Ibu LP Siotang, anggota jemaat kita dari Kampung Tapanuli Pasar 1 Tembung, Sektor Joshua, dengan Teofani Boru Siotang Eshut, putri dari Bapak Paijan Siotang, Ibu Rinda Sinorat, anggota jemaat GKP Siotang 1, Resort Pangururan. Rencana pemberkatan pernikahan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 bertempat di gereja kita ini, masuk pukul 10 WIB. Yang keenam, ibadah sektor. Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 dilaksanakan kebaktian sektor di rumah anggota jemaat, masuk pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Tempat, alamat, dan pengkhotbah dapat kita lihat di buku acara kita. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Shalom. Shalom. Kasih paling agung dari Tuhanku, hidupku sadari dengan hatiku. Yesus
dunia sejauh apapun terjadi atas diriku, akan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, demikian juga yang ada di pelataran dan yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur 103, dimulai dari ayat 15 sampai ayatnya ke-18. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Kasih setia Tuhan tetap selamanya. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Hidup kita manusia di dunia ini sangat singkat dan rapuh. Juga dibatasi oleh umur dan keadaan. Jadi singkat karena dibatasi oleh umur, kemudian rapuh dan dibatasi oleh keadaan. Pemazmur menggambarkannya bagaikan rumput yang sebentar ada, sebentar lagi lai. Demikian juga seperti bunga. Jadi itulah gambaran tentang kita manusia. Selain itu, juga dikatakan kita ini bisa berubah-ubah. Hari ini glowing, beberapa tahun lagi kusam. Hari ini langsing, beberapa tahun lagi ya kalian lah yang jawab itu. Artinya ini yang menunjukkan perubahan. Kanak-kanak tumbuh dewasa, menjadi tua. Itu realita kita. Singkat. Saya kira di jemaat kita ini yang paling tua, Opung Renol ya, 89 tahun. Jadi kalau 89 tahun, kita bikin dulu 100 tahun. Kalau ada orang 100 tahun, memang membayangkan 100 tahun itu lama kali.
Tapi kalau kita konversi ke hari-hari, iya kan? Jadi kalau 100 tahun berarti 100 kali 36, 365 hari. Kira-kira berapa lah itu? 36.000. 36.000 hari. Kalau 36.000 itu dirupiahkan, 36.000 rupiah, berapalah nilai 36.000 itu? Sangat singkat. Nah, ini yang kadang-kala kita nggak sadari. Makanya dalam kondisi yang demikian, ada orang yang menganggap ya keberhasilannya seolah-olah untuk seterusnya. Rasa keglowingannya itu seolah-olah terus. Padahal kalaupun rambut dicat, buceri itu ya, buceri, bule cat sendiri. Hari ini kita cat, mungkin 2-3 minggu lagi udah mulai berubah warna. Jadi nggak ada. Itulah gambaran kefanaan kita. Semuanya itu bersifat sementara. Jadi dalam kondisi yang demikian, kita tidak perlu berputus asa, tidak perlu jadi patah semangat. Sebaliknya kita bersyukur di dalam kefanaan yang ada pada kita. Kita memiliki Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Jadi kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu untuk selamanya. Itulah yang menghibur kita. Sehingga ketika kita sadar akan keterbatasan kita, kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Kalau Tuhan hanya mengasihi kita pada saat kita hidup, maka kasih Tuhan itu terbatas. Tetapi rupanya Tuhan juga mengasihi walaupun kita sudah mati. Makanya dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi orang yang sudah mati sekalipun itu tidak luput dari kasih Tuhan. Dia yang akan menjaga, dia yang akan memelihara. Sehingga bagi kita, kalau ada sanak saudara kita, keluarga kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, jangan sesat. Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Itulah kasih setia Tuhan. Tidak terbatas. Bukan seperti kasih kita manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, inilah yang menjadi sumber penghiburan bagi kita. Ketika kita menyadari keterbatasan kita, keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan hari-hari kita. Menjadi penghiburan bagi kita bahwa Dia tetap setia sampai selamanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pemazmur mengungkapkan bahwa kasih setia Tuhan dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang takut akan Dia.
Jadi kasih setia Tuhan itu bukanlah sesuatu yang bersifat teori. Kasih setia Tuhan itu bukanlah omon-omon. Tetapi kasih setia Tuhan itu adalah tindakan yang nyata yang dilakukan oleh Tuhan, yang dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu kita mau disadarkan, takut akan Tuhan bukan berarti hidup kita harus diliputi dengan rasa ketakutan. Tetapi yang dimaksud dengan takut akan Tuhan adalah orang yang hidup dengan hormat, tunduk, dan setia melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang hormat, tunduk, serta melakukan kehendak Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami perlindungan, berkat, dan kesetiaan dari Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Mazmur kita ini kalau menurut catatan di sana dari Daud. Jadi penulis Mazmur ini Daud mengungkapkan kasih setia Tuhan itu berangkat dari pengalaman hidupnya. Kita masih ingat bagaimana Daud yang masih sangat muda, yang tidak pernah berlatih untuk berperang, dengan gagah maju menghadapi Goliat. Sementara Goliat orang yang terlatih, badannya kekar, diperlengkapi dengan peralatan senjata perang. Apa yang terjadi? Daud memenangkan peperangan itu. Goliat dengan segala kehebatannya hanya dengan tali ambalang dikalahkan oleh Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi mau mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu merupakan pengalaman nyata bagi setiap orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Yang hidupnya senantiasa punya relasi yang baik, yang indah dengan Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan dalam pembacaan ini, kasih setia Tuhan menjadi warisan bagi anak cucu. Rupa-rupanya ini mau menunjukkan kepada kita, kasih setia Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi juga untuk anak cucu kita. Jadi boleh dikatakan kasih setia Tuhan itu dapat diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Nah, bagaimana caranya supaya kasih setia Tuhan itu dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu kita? Sama misalnya kita mau mewariskan harta yang banyak, tentu kita harus bekerja keras. Tapi ini agak berbeda. Bagaimana kita mau mewariskan kasih setia Tuhan kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu kita? Dinyatakan dalam pembacaan. Kehidupan iman dan ketaatan yang kita perlihatkan, itulah yang akan menjadi berkat bagi anak cucu kita.
melalui ketaatan dan kehidupan iman kita, maka kasih setia Tuhan itu dapat kita teruskan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita akan melihat, akan mengalami tentang kasih Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Ada banyak keluarga yang disebut dengan keluarga yang broken home. Keluarga yang berantakan. Anak-anak orang yang bertumbuh dalam lingkungan keluarga yang broken, tentu sulit membayangkan mereka hidup dalam kasih. Karena apa? Karena mereka tidak melihat ada figur yang memperlihatkan pola ketaatan dan kehidupan iman yang nyata bagi mereka. Kita bayangkan keluarga yang broken. Tetapi sebaliknya, bagi setiap keluarga yang bertekun dalam Tuhan menyediakan berbagai berkat. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, supaya kasih setia Tuhan itu bisa kita wariskan, bisa kita teruskan kepada anak-anak kita, hendaklah kita senantiasa hidup setia di dalam iman dan ketaatan itu. Sebagaimana Kristus yang setia dan taat sampai di kayu salib. Kalaupun kesan awalnya ketika dia mati dan dikuburkan, seolah-olah kesetiaan dan ketaatan itu gagal, kalah, seolah-olah tidak berdaya menghadapi kekuatan dunia ini. Tapi ternyata Allah melakukan tindakan yang luar biasa. Yesus dibangkitkan. Kepada dia yang sudah dibangkitkan itu dikaruniakan nama di atas segala nama. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bagi kita yang hari ini, ketika kita menyadari keterbatasan kefanaan kita, kita juga diarahkan untuk bersyukur. Bagaimana kita dapat bersyukur dalam kefanaan kita? Kita dimampukan untuk bersyukur jika kita tidak hanya melihat kefanaan kita, tetapi sebaliknya kita melihat kasih setia Tuhan yang kekal. Selanjutnya, perlihatkanlah rasa hidup yang dengan rasa percaya. Meski menjalani hidup dalam kesulitan, jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalaupun pasangan hidupmu sedikit akan mengalami perubahan-perubahan, yaitu manusiawi itu. Tapi Tuhan tidak akan pernah berubah kasih setia. Dan selanjutnya, hiduplah dalam rasa takut akan Tuhan. Karena mereka lah yang akan mengalami kasih setia Tuhan di dalam ketaatan mereka. Dengan demikian, anak cucu kita juga akan mengenal kasih setia Tuhan melalui keteladanan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami akan keterbatasan kami.
akan kefanaan kami. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Sehingga di dalam keterbatasan dan kefanaan kami boleh menjalani hidup kami dengan mengingat kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Yang memampukan kami, yang menolong kami. Sehingga kami boleh bersuka cita menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu. Itu juga kami bersyukur pada hari ini boleh beribadah bersama. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan melalui kondisi kesehatan yang baik, pertambahan usia, dan berbagai keberhasilan dalam hidup kami. Itu juga kami membawakan jemaat-Mu yang hingga saat ini terus mengalami berbagai pergumulan. Yang bergumul tentang kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, masa depan anak-anaknya. Engkaulah Tuhan yang menopang setiap jemaat-Mu. Juga saat ini kami berdoa secara khusus untuk Munardi Mujur Simbolon dan Tiofani Borusyihotang yang akan menerima pemberkatan pernikahan. Engkaulah Tuhan yang menyertai mereka, memberikan kondisi kesehatan yang baik, suasana hati yang gembira, sehingga pada saat pemberkatan pernikahan dilaksanakan, mereka boleh dalam keadaan bersuka cita. Begitu juga untuk proses adat, Tuhan juga yang campur tangan, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Setiamu Tuhanku, tiada
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Itulah firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita di saat memberikan persembahan. Amin. Dengan syukurku membawa
Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rasa sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku sungguh terkasih, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Selamat datang Ibu buat kita semuanya. Ampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku sungguh terkasihku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh